Ya, ya. Angkat dulu. Halo, shalom Marisa. Shalom Naomi. Ini bidadari. Awas ada kepanasan ini. Halo, shalom bidadari Rahma. Pak Bowo. Pak Bowo jadi. Halo bidadarinya. Ini ada yang kepanasan ini. Enggak. Sekarang kita nggak mau jadi bidadari lagi, nggak mau. Iya udah kurang kan? Udah kurang anak-anak. Tuh. Buat Naomi semuanya. Halo. Aduh. Ada training ini loh. Luar biasa ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Pujilah nama Tuhan Yesus Mashiach, Allah yang hidup, Allah yang maha hadir. Calonnya Tuhan Yesus. Bom ini. Bukti Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang ada, Tuhan yang hidup, Tuhan yang perkasa. Kita sekarang kita berkumpul di sini memuliakan nama Tuhan, semua karena mukjizat Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus kita tidak akan menjadi pengikut Yesus, karena Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Waduh, ada kepanasan ini, ada kepanasan banyak ini kepanasan ini. Memang betul ya. Lawan kita itu adalah iblis ya, Naomi. Lawan kita itu iblis. Saya memang Pak Bom, saya pernah diintimidasi loh waktu saya mau baptis loh. Saya kan udah pernah cerita, waktu saya mau baptis, saya mimpi pada saat itu ada asap rokok tapi warnanya hitam. Tiba-tiba nyerang saya cuma ucapkan darah Yesus pada saat itu, hilang sampai sekarang nggak pernah saya mimpi begitu. Kak, sebentar saya ini cerita sedikit. Kalau saya sebelum 2 hari dibaptis itu ya Pak Bambam ya, 2 hari dibaptis saya mimpi ular naga. Jadi sampai pikir saya beda gitu. Yang anehnya di mimpi saya ada Pak Bombom. Jadi haleluya. Jadi kan ceritanya gini Kak. Pak Bombom yang jaga. Amin. Iya kan. Haleluya. Saya mimpi itu ada telur kayak telur raksasa 2 di atas kuburan. Tapi suara bayi. Nah, bingunglah kita, mama saya sama adik saya, bingung cari suara bayi itu. Di mana? Akhirnya ketemu, ternyata di atas kuburan itu telur sama bayi di sampingnya. Nah, setelah itu kok bisa ada gitu kan? Pokoknya bertanya-tanya lah gitu. Nah, mama saya bilang, udah bawa aja pulang ke rumah, kasihan ini nanti kena hujan atau apa gitu di mimpi saya. Nah, udah mama bawalah bayi ini, saya bawa telurnya gitu kan. Terus pecah tiba-tiba itu yang telur besarnya pecah. Pecahnya itu anak kecil tapi nggak seperti anak bayi, pada biasanya. Ini kecil gitu kayak bayi prematur lah. Nah, saya bawa bayi itu kan Kak. Terus mama bawa bayi yang itu, yang besarnya. Nah, sampai di rumah saat itu di mimpi saya rumah itu bukan rumah ini, rumah yang orang lain, rumah beda rumah yang saya tempati itu, nggak tahu lah pokoknya rumah situ. Saya letakkan itu bayi di atas meja, tiba-tiba berubah jadi naga. Naganya tuh kecil, terus tapi dia loncat-loncat gitu di atas meja. Lah, saya kaget sampai saya perhatikan. Wah, kok bisa berubah ini bayi ya gitu. Lama-lama pada 3 menit berubah lagi. Bertambah makin banyak. Jadi sampai 3 kan, dari 1 sampai 3 coba. Terus saya bingung, saya keluar cari pertolongan. Inilah, ada bapak-bapak kan, saya bilang gini, Bapak, itu ada ini naga di rumah saya. Ah, masa katanya? Iya, ayo Pak, ayo bantuin saya gitu. Nah, saya sama bapak itulah. Pas udah di depan pintu, malah jadi 6 yang di meja itu. Nah, bingung lah kita, kok makin banyak. Akhirnya naga itu turun, dia kejar. Saya sama bapak-bapak dia kejar. Kita lari sekuat mungkin. Itu, dikejar sama naga itu. Karena naganya ada separuh dari tangan lah. Dikejar-kejar terus udah lari-lari ketemu orang yang ada ngumpul di situ 4 orang. Dia bilang, kenapa? Enggak, itu ada naga di belakang kita, ada naga gitu. Baru dia bilang, udah jangan takut. Nah,
Nah, dia berdoa di situ. Tiba-tiba mati langsung naga itu. 1 jengkal pada jaraknya dari kaki saya kan, tapi saya nggak dipatok. Baru dia bilang, Tuhan, pertolongan Tuhan. Sebenarnya mimpi itu ya, kalau kita cerita itu pasti ada banyak orang yang tidak percaya, tapi kita mengalami. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Memang itu fakta. Saya juga mengalami. Tapi ingat teman-teman ya, teman-teman seiman di sini, kita percaya. Ya, darah Yesus penuh kuasa. Nggak usah takut lah. Yang namanya iblis itu pasti mengintimidasi, apalagi untuk kita-kita yang baru bertobat gitu. Ya. iya. Pada Roma pasal 13 ayat 14 menunjukkan bahwa kita sebagai orang percaya selalu membutuhkan Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang untuk menghindari keinginan duniawinya ya. Kamu juga baca Efesus pasal 6 ayat 11 sampai 17 jelas sekali ya. Intinya kita terus mengandalkan Tuhan Yesus karena di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Ya, darah Yesus, darah Yesus. Enggak usah takut ya. Iya, sebentar saya lanjut ya, Kak. Mimpi saya itu yang aneh ada Pak Bom gitu yang herannya. Terus udah naga itu mati, saya langsung berpikir, gimana nih di rumah mamaku pasti berubah juga jadi naga gitu kan. Nah, saya langsung di situ telepon mama saya video call. Di mimpi saya itu saya video call. Saya bilang, "Ma, ini ada naga." Saya kasih lihat tuh, naganya mati semua. "Ya ampun, di sini Kak udah dipatok semua kita," katanya. "Hah, masa?" Aku bilang. "Iya, nih coba kau lihat nih, dikasih video Pak Bom ada di warung itu sama orang-orang di situ, dipatok juga merah-merah semua mukanya. Muka Pak Bom apa semua merah-merah. Yang anehnya saya kok bisa mimpi Pak Bom ya gitu. Jadi pas udah di mimpi saya itu, mama saya juga kena patok naga itu. Terus saya kebangun, bisa tidur saya jadi berubah dari melintang sampai bujur. Saya bingung kan pas kebangun jam 4 subuh ya Pak ya, jam 4 subuh. Ya. Saya langsung telepon Pak Bom, saya bilang, "Pak, Bapak nggak kenapa-napa," saya bilang. Pak Bom nggak balas, sudah sampai jam 6 Pak Bom telepon saya, "Kenapa?" katanya. Saya ceritakan mimpi saya. Terus, "Iya," kata Pak Bom, "saya memang tadi malam ada pergumulan luar biasa," kata Pak Bom. Ada hal-hal lah sampai istri saya muntah ya Pak, dia bilang. Istri saya lihat saya muntah-muntah darah pas tidur temen. Muntah-muntah Jadi darah. malam itu, iya saya lagi nyiar. Jadi saya belum diceritain sama Nomi. Malam itu kan saya udah nyiar, tapi saya tutup cepat. Jadi pada waktu saya masih sementara nyiar di sini pukul 11 malam, jam 1 malam, di Jakarta mungkin jam 3 malam. Nah jam 3 malam itu yang si Naomi mimpi, tapi saya belum tanya, saya belum tahu. Nah jam 1 malam itu istri saya kan sudah tidur juga di sini. Dia bilang sama saya, tidur sudah, kau kayaknya letih. Dan memang pada waktu saya menyiar, saya lagi sementara bergumul, ada kuasa-kuasa kegelapan yang sementara saya ada doa itu. Saya sementara ada berjuang, ada bergumul. Itu istri saya langsung datang bilang, "Pak tutup sudah siarannya, kau kelihatan gak sehat." Saya bilang, "Kenapa?" Saya kasih mood siaran saya kasih Pak Lidara yang bicara. Istri saya kasih tahu, "Saya lihat Bapak tadi jatuh dari kursi muntah-muntah darah." Saya bilang, "Oh iya, pantasan saya lemas sekali." Nah, saya bilang saya lemas sekali, langsung saya bilang sama Pak Lobo, Pak Lidara, "Pak, kita sudahi aja ya, setengah jam lagi kita sudahi, saya mau istirahat." Ya. Nah, setelah 1:30 itu, biasanya kita tutupkan pagi. Jadi, saya 1:30 itu, ada waktu itu bukan Anas, Haikal bertanya, saya jawab sampai jam 2. Jam 2 kita tutup, saya tutup siaran jam 2 malam atau jam 12 malam di Jakarta. Saya masuk, ini si Naomi WA pagi tuh jam 2 lewat. Berarti Jam 3. Ya Jakarta ya sekitar itulah. Nah saya WA tapi saya nggak jawab. Nanti setelah jam berapa ya? Naomi mungkin jam berapa? Jam 3 di sana ya Naomi ya? Iya jam 3. Saya Nah, jam kebangun. 3 di sini udah jam 5. Naomi saya WA langsung saya telepon. Karena dia jawab WA saya telepon. "Kenapa Naomi?" "Saya mimpi Pak Bom." "Mimpi apa?" "Dikerumin naga." "Oh iya." Saya bilang saya tahu itu sudah karena dia kan baru dibaptis. Dia baru dibaptis. Jadi dia punya kuasa kegelapan yang itu yang tadi dia cerita kesaksian itu yang saya lawan. Ya, jin-jin yang saya lawan ada beberapa jin karena memang Pak Bom orangnya suka yang kerja saya begitu. Istilahnya
pengejar barang-barang begitu ya dulu ya, sebelum waktu Pak Bobo kita habiskan. Pak Bobo memang barang-barang begitu Pak Bobo yang biasanya usir. Nah, jadi penglihatannya si siapa Naomi ini lihat dalam mimpi, makanya Pak Bung kasih tahu, udah kamu berdoa, saya kasih ajar cara berdoanya, saya kirim WA-nya cara berdoanya, cara menghilangkan itu, saya kasih tahu. Nah, mulai di situ dia udah mulai tenang sampai sekarang. Jadi memang waktu dia setelah dibaptis itu jin-jinnya itu semua keluar. Seperti yoga nanti mungkin sebentar masuk ya. Yoga juga begitu dibaptis. Iya betul sekali Pak Bung, saya sangat percaya. Karena betul waktu saya mau baptis itu banyak sekali serangan-serangan. Sampai saya itu emosi aja setiap hari, nggak tahu, kayak peperangan rohani gitu loh. Iya. Saya rasakan itu, bener. Terus saya juga mimpinya tuh nyata banget. Bentuknya asap rokok, tapi kok bisa megangin saya gitu loh. Megangin saya kuat banget. Saya cuma bilang pada saat itu, darah Yesus. Saya ulang-ulang darah Yesus. Dan puji Tuhan, tidak pernah saya mimpi seperti itu lagi. Pada Efesus pasal 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita nggak usah takut ya, Naomi ya. Buat semuanya juga teman-teman yang ada di room ini, kita tetap andalkan Tuhan Yesus, karena di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Darah Yesus. Luar biasa. Dengan darahmu yang kudus ya. Mari saya Iya, pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan memiliki terang hidup. Ketika saya mengenal Tuhan Yesus, hidup saya penuh dengan sukacita, damai sejahtera, kekuatan, keberanian, ya. Oke. Karena Yesus telah membawa saya kepada perangi yang ajaib. Saya tidak hidup di dalam kegelapan lagi, ya. Hal-hal kebodohan, hal-hal kemusyrikan dikalahkan oleh terangnya Yesus yang ajaib. Wah, haleluya. Kita menang ya. Naomi, semangat Naomi ya. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus. Oke, Fitria, kita salam ya. Oke, sebelum ke Rahma, kita salam-salam dulu buat bapak-bapak senior ya. Termasuk bapak rohaninya Naomi yang bawa Naomi baptis di gereja di Jakarta. Ya, di gereja mana? Sebelum kita sambut Pak King David, kita putar dulu Naomi-nya baptis ya. Oke? Kita lihat ya, sebelum dibaptis videonya. Oke, kita masuk dulu. Tiada pernah berubah kasih-Mu yang terbesar dalam hidup, pengorbananmu yang selamatkanku, pemilahan yang memiliki hidupku, hargai Yesus juga bumi. Ya, ini dulu Rahma ya, imut-imut. Ya, habis itu nih Rahma udah berdiri ya, siap dibaptis. Nah, udah dibaptis dia. Nah, Islam ya, dibaptis. Nah, di gereja Pak Bobo. Ya, shalom semua, shalom. Gereja. Shalom Naomi. Ya, di gereja di mana Ya. Pak Bobo? GBI. Ya, GBI Niko Nyotora Harjo. Ya. Oh, oke. Sebenarnya banyak yang murtadin itu, tapi mereka ada yang malu bersaksi loh Pak Bung. Ya. Ada yang nggak pede katanya. Banyak teman-teman saya yang kemarin baptis juga ada 7 orang, ditambah lagi kemarin. Ya, Tapi mereka betul. bilangnya privasi. Sebenarnya kita tidak boleh malu ya. Harus baptis. Iya, maksudnya gini, Ya. bersaksi. tidak boleh malu bersaksi ya. Jangan pernah malu bersaksi, kita ikut menderita bagi Injilnya. Ingat ya, Tuhan Yesus Amin. memberikan kita tugas, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku. Amin. Ya, kabarkanlah kepada Haleluya.
kabar pertobatan ini kepada semua bangsa mulai dari Yerusalem. Jadi nggak usah takut ya, andalkan terus Tuhan gitu. Karena saya tertarik pada firman Tuhan pada Yohanes pasal 10 ayat 10, di sana dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, kata Tuhan ya. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memiliki segala kelimpahan. Iblis hanya memberikan kesesatan ya, mengajar kita untuk ke jalan kesesatan agar kita binasa, tidak mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi Yesus datang ke dunia supaya kita memiliki hidup yang kekal dan keselamatan abadi, keselamatan kekal ya. Jadi puji Tuhan, ketika saya mengenal Tuhan Yesus, saya merasa bahagia, saya merasa bahwa saya adalah orang-orang yang sangat beruntung. Karena bagi saya, Filipi 1 ayat 21, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Di mana saya memiliki harapan, kepastian hidup. Di luar itu saya akan binasa. Inilah bentuk cinta kasih kepada kita ya. Gitu. Jadi untuk kalian ya, anak-anak Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ingat, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan ya. Tetapi Yesus HaMashiach datang ke dunia supaya kita memiliki hidup dan memiliki segala hidup kekal. Semua orang ingin mendapatkan surga. Semua orang kalau ditanya, kamu kalau nggak ada yang minta ke neraka, nggak ada Pak Bom ya. Semua orang pengen ke surga, tapi tahu nggak jalannya? Bahwa pada Yohanes pasal 16 pasal 14 ayat 6 jelas, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup ya. Tidak ada yang bisa ke surga tanpa melalui Yesus. Amin, haleluya, terpuji. Amin. Tadi naga yang dahsyat ya, Pak Bom ya. Jadi Naomi memang Marisa belajar ya, nanti lama-lama sama ya Pak Bom ya. Ya, artinya Pak Bom ini luar biasa. Tapi kalau Pak Bom, aduh, dipenuhi Roh Kudus Pak. Tapi saya nggak ada yang nggak mungkin sih bagi Tuhan ya. Siapa saja yang akan pasti Marisa bisa, pasti bisa. Amin. Nanti mengalir dan mengalir ya, Yohanes 7 ayat 38. Kalau kita percaya firman itu dalam diri kita, dia akan mengalir seperti air. Amin. Karena memang sebenarnya ini bukan kita ya Pak ya. Keberanian itu bukan dari kita, tetapi karena tuntunan Roh Kudus, saya percaya. Betul. ya, Pak Bom, sedikit saya tambah dikit Pak Bom. Ya, semua yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya patut mengucapkan syukur. Karena kita sudah dipilih, kita ditetapkan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Nah, dengan darah Yesus yang tertumpah di kayu salib, berarti semua dosa dibayar dengan lunas. Dari siapa? Dari tangan kuasa kegelapan, yaitu iblis. Karena ketika kita jatuh di dalam dosa, kita sudah di dalam kekuasaan iblis. Jadi Tuhan Yesus harus rebut kita dari tangan kekuasaan iblis. Makanya harus ada darah yang tertumpah supaya dibayar tunai. Lunas, nggak pakai kredit. Ya, itulah darah Yesus. Jadi sangat berkuasa. Ya, bersyukur Naomi memang betul waktu dia habis dibaptis, dia menggigil. Ya, itulah cara kerja Roh Kudus. Tahu nggak Marisa? Waktu setelah dibaptis, Marisa, ya, tahu nggak? Waktu setelah dibaptis tahu apa nggak? Apa yang terjadi sama Naomi? Kan lapar, kedinginan kan lapar. Langsung dikasih makan palobor, suruh ajak makan daging babi, langsung dimakan. Belum pernah makan daging babi kan? Makan daging babi langsung. Enak nggak? Kan di Taiwan itu kan babi itu dijual tuh banyak yang jual ya. Ada babi ada babi sosis. Aduh. Jadi kan nggak sedikit cerita Pas saya pertama kali makan babi, wah gila, gue dibohongin, orang babi enak begini gitu kayak babi, aduh. Iya. Halo, tahan aku ke belakang dulu ya. Aku ke belakang. Iya. Iya, Padahal betul. Jadi seumur hidup saya baru itu makan daging babi kan. Jadi sebelumnya habis selesai dibaptis itu ya Pak, ya. Bu ya, makan bareng, terus pergilah kita sampai di restoran, kemudian pesan mie ayam. Nah, saya kira mie ayam yang biasa. Jadi mau pesan apa? Kata istriku. halo Bu. Aja Bu, oh yaudah mie ayam aja ya. Nah, pesanlah mie ayam. Saya kira makan mie ayam, makan
aja tuh sampai habis, kan enak juga rasanya, sama aja kan. Terus udah ditanya, enak nggak? Enak Bu, iya itu daging babi katanya. Oh iya tuh, gimana, enak kan? Dagingnya kayak daging sapi ya, lembut, saya bilang. Oh iya itulah. Jadi sampai saya ketagihan tuh makan bakso daging babi juga ada, saya makan itu. Iya, Aking bilang nikmat mana yang kau dustai. Dia katanya babi itu jorok, katanya babi itu ada penyakitnya. Kalian Rugi kalau nggak makan kurang ini ya, babi. kurang apa namanya ilmu ya. Itu peringkat ke-8 loh proteinnya. Yang makan babi nggak cerdas gitu. Pak Jeki, bagaimana tuh Pak Jeki? Hidup cuma sekali, makanan enak nggak tahu. Berarti Mbak Marisa menyesal waktu pas makan ya, menyesal kok baru makan sekarang. sangat disayangkan. Iya loh, dalam hati saya, wah gue dibohongin, kenapa daging begini dibilang nggak enak, dibilang jorok. Tapi begini Pak Bombo, Pak Marisa Rahma Naomi ya, saya ajak hamba Tuhan dari Aceh, saya nggak sebut namanya ya, dari Aceh ya, Murtadin hamba Tuhan. Lalu saya bawa ke restoran, saya tanya dia, saya bilang, Pastor mau makan apa? Dia bilang ada 2B. Oh babi, ada. Saya pesan, ya kan? Saya pesan berapa macam itu, habis semua dibabat. Dia bilang, waduh, dia bilang Pak Lobo ini enak banget ini katanya. Luar biasa. Jadi setiap ketemu dia, pasti saya ajak makan itu, ya kan? Nasi campur babi, ya, macam-macam itu. Waduh, dia bilang luar biasa ini Pak Lobo. Maka tiap ketemu dia pasti ajak makan itu, ya kan? Ya beberapa Murtadin juga sama, ya termasuk si siapa namanya Naomi kan? Ya. Tuh, makanya saya waktu itu ajak makan itu, wah ternyata dia bilang enak ya katanya. Kamu tahu nggak cerita Yesus memindahkan babi ke memindahkan kuasa kegelapan ke dalam babi? Gerasa. Ya itu orang gerasa ya. Makanya Ya. kita anak-anak Tuhan, kita nggak pernah kesurupan karena itu saja kita makan. Nenek moyangnya setan dimakan ya. Iya. Lagi sembunyi enak-enak, Haleluya. dimakan Puji gitu Tuhan. dagingnya. Nggak ada Oke. tempat persembunyian lagi, masa kontak sembunyinya. Kita tanya dulu ya, hamba Tuhan yang dulu mantan Murtadin juga ya. Kita sambut dulu hamba Tuhan ya, pendeta ya. Shalom, Bapak Gembala, Pak Lalu Pauson. Pak Lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena Roma Iramat terlalu. Terlalu betul. Pesona. Kalau sudah dengar sapi pendek itu jadi ngiler saya. Ya, saya bersyukur apa yang dialami sama Mbak Naomi ini luar biasa sekali. Ya, saya belajar dari apa yang dialami itu, saya percaya itu akan menjadi kesaksian buat banyak orang. Ya, pengalaman hidup, ya dari tadi saya mendengar perjalanan di kapal, ya bagaimana bekerja di kapal, terus bagaimana mengalami perjumpaan dengan Kristus. Saya percaya itu akan membuat atau menjadikan Anda itu menjadi kesaksian buat orang lain, ya. Dan satu hal yang saya pelajari bahwa apa yang Anda alami ketika diproses ya bersama dengan oleh keluarga gitu ya, oleh orang tua, oleh papa, mama, bahkan saudara itu, saya percaya itu akan menjadi kesaksian yang luar biasa buat orang lain. Dan saya berani bilang begini, bukan hanya Anda aja yang mengalami, saudariku. Ya, saya juga mengalami ketika saya disidang sama keluarga. Ya, saya dibilang kafir, saya dibilang merusak nama keluarga. Tapi di situ saya pegang janji firman Tuhan. Satu orang bertobat, sisi keluarga diselamatkan. Ya, yang paling penting, ya kita harus berani percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ya, saya diingatkan di dalam Yeremia pasal yang ke-29, Pak Bom, ayat yang ke-11. Ya, mungkin Naomi bisa baca ya. Ya, bahwa Tuhan itu tidak pernah merancangkan yang buruk buat setiap kita. Ya, Dia selalu merancangkan yang terbaik buat setiap kita anak-anaknya. Nah, ini di dalam
Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Ya, Naomi mungkin bisa baca ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat 12. Amin. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat 12. Ya. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Wow, dahsyat Tuhan Yesus baik. Ya, saya percaya ini pasti akan pasti akan Anda alami, saudaraku ya. Nah, cuma tadi saya mendengar kesaksian Anda itu bagaimana ya, mungkin orang akan berkata, oh kenapa dia kompromi, kok kenapa? Ya memang Anda belum dibaptis, tidak apa-apa. Makanya kenapa ketika Anda dibaptis itu Anda mengalami supranatural di situ ya. Apa yang pernah Anda ucapkan itu Tuhan bela ya. Saya percaya itu Anda lagi dikubur bersama dengan Kristus. Dan ketika Anda keluar dari air itu, Anda bangkit bersama dengan Kristus. Untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ya, nah ini yang saya pelajari dari apa yang Anda saksikan itu. Mungkin tadi saya lihat di live chat itu banyak yang bilang, oh berliku-liku, enggak apa-apa. Memang itu pengalaman hidup yang harus Anda ceritakan, harus Anda saksikan. Karena saya belajar begini, saya percaya bahwa ada 3 kunci untuk kita bisa menikmati berkat Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, jadikan hidup kita saluran berkat buat orang lain. Ya, yang namanya saluran itu pasti menikmati duluan. Nah, yang kedua, saksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Yang ketiga, ya jadikan hidup kita ini mesbah. Makanya tadi kenapa Anda berdoa sederhana untuk mengusir kuasa roh jahat itu, jin yang ada dalam diri saudara Anda itu sebenarnya dia sudah kalah gitu loh. Ya, tapi memang harus seperti yang Pak Bom bilang, ya memang harus kita dilatih ya untuk menjadi pensapaat, untuk dipenuhi dengan otoritas kuasa itu memang harus kita latih terus setiap hari. Ya, saya pertama saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dulu takut untuk mengusir setan. Tapi saya diingatkan di dalam Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Wah, itu luar biasa. Dan itu yang saya pegang. Dan mereka akan tumpang tangan atas orang sakit, orang itu sembuh. Ada otoritas yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Makanya saya melihat di tangan saya ini ada M, ya, M. Ini apa yang kamu ikat di bumi itu terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Ya, ini otoritas. Apa yang kita ikat, apa yang kita ikat, yang kita lepaskan itu ada kuasa di tangan orang percaya. Dan yang kedua yang saya belajari dari apa yang Anda saksikan itu bahwa Anda sadar bahwa Anda ini dipanggil oleh Tuhan bukan hanya kuasa yang biasa. Amin. Ya, tapi dengan kuasa yang mulia dan ajaib. Makanya Anda bertahan di situ. Ya, kalau Anda mengikut Yesus karena karena laki-laki atau karena apa, mungkin Anda akan berbalik di situ. Tapi karena Anda sadar Anda dipilih oleh Tuhan dengan kuasa yang mulia dan ajaib, makanya Anda tidak menyerah. Ya, dan saya percaya Anda akan dibawa, bukan akan, tapi pasti akan dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari anugerah kepada anugerah. Untuk apa? Untuk Anda bisa menikmati dan bisa menyaksikan kebaikan Tuhan kepada banyak orang, supaya lewat hidup Anda nama Tuhan dipermuliakan. Ya, di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ketiga, di sana dikatakan karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Oh, keren. Ini yang membuat saya excited dengan Tuhan. Ya, karena saya sadar saya dipanggil oleh Tuhan bukan dengan kuasa yang biasa, tapi saya dipanggil oleh Tuhan dengan kuasa yang mulia dan ajaib. Dan itu yang saya lihat dalam kehidupan Naomi. Ya, kamu sadar bahwa kamu dipanggil oleh Tuhan itu bukan dengan kuasa yang biasa, tapi dengan kuasa yang mulia dan ajaib. Oleh karena itu, ayo, ya jangan pernah ragu, serahkan hidupmu totalitas sama Tuhan. Karena saya percaya ketika kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan, Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan setiap kita. Ya, firman Tuhan berkata dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepadaku dan percayalah, maka aku akan bertindak. Aku akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ya, hari ini saya mau teguhkan apa yang Naomi saksikan. Kamu ada di pihaknya Tuhan.
Ya, Tuhan yang jadi pembelamu. Jangan pernah takut tentang masa depanmu, tentang jodohmu, tentang keluargamu. Jangan pernah takut. Pegang janji firman Tuhan ini. Ya, seperti yang Mbak Marisa sampaikan tadi itu luar biasa sekali. Ya, satu orang bertobat, sisi keluarga diselamatkan. Saya percaya satu persatu nanti keluargamu akan datang kepada Kristus. Nah, ini ayat terakhir yang saya tangkap apa yang Roh Kudus taruh di hati saya untuk Naomi. Ya, di dalam Kolose pasal yang kedua ayat ke-6 dan 7. Pak Bombom minta tolong Pak Bombom. Ya, saya udah jam 11 di tempat saya. Oke, di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 dan ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Dahsyat, luar biasa. Ya, Naomi sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, ini apa yang firman Tuhan mau nasihatkan buat Naomi. Yang pertama, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya, apapun tantangan, apapun masalah yang kau hadapi, proses yang kau hadapi ke depan, jangan pernah lihat masalahmu lebih besar daripada Tuhan. Ya, sadarlah bahwa Tuhanmu jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dari setiap masalah yang kau hadapi dalam hidupmu. Ya, makanya tetap di dalam Dia itu artinya melekat dengan Dia, semakin dalam dengan Dia. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Bahkan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat ke-7 ya Pak Bombom ya. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow, keren. Itu janji firman Tuhan yang luar biasa. Itu prasyarat utama. Ya, tinggal di dalam Kristus itu penting. Nah, yang kedua, di dalam Kolose tadi itu ya, tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, berakar di dalam Dia. Dibangun di atas Dia itu penting. Makanya ayo konsisten baca, renungkan, perkatakan, lakukan firman Tuhan. Bagikan firman Tuhan. Banyak orang berkata, oh enak ya Pak Pendeta ya, oh Pak lalu baru beberapa tahun jadi orang Kristen sudah bisa khotbah. Saya bilang bukan masalah itu. Kalau kita konsisten baca, renungkan, perkatakan, lakukan, bagikan, nikmati firman Tuhan. Saya percaya seperti Mbak Marisa tadi itu loh. Kenapa Mbak Marisa bisa bagikan firman Tuhan? Karena konsisten baca, renungkan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Makanya Mazmur 1 berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Wow, keren. Ya Pak Bombom itu kenapa Pak Bombom bisa hafal firman Tuhan? Karena baca, ya, karena memperkatakan. Nah, kalau kita tidak pernah berani membaca, merenungkan, memperkatakan firman Tuhan, jangan harap, meskipun mohon maaf, mungkin sudah lahir jadi orang Kristen, tapi kalau kita tidak konsisten baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, kita tidak ada otoritas, tidak ada kuasa. Ya, seperti Mbak Marisa bilang tadi itu, firman Tuhan itu penting, selengkap senjata Allah itu. Ya, pedang roh itu firman Tuhan. Nah, di sana dikatakan yang ketiga tadi itu, ya, bertambah teguh dalam iman. Makanya penting buat kita. Ayo, terus yang terakhir, ayo hidup dalam ucapan syukur itu penting. Sekali lagi ya Naomi, ya saya sebagai seorang hamba Tuhan ya memberikan peneguhan apa yang Tuhan taruh di hati saya ini buat Naomi. Ayo tetap hidup dalam ucapan syukur apapun kondisimu, karena itu kehendak Tuhan. Ya, ketika kita mengucap syukur, kita sedang melakukan apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Ketika kita mengucap syukur, kita sedang menarik kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Ketika kita mengucap syukur, kita sedang menyiapkan wadah yang terbaik untuk Tuhan mencurahkan berkat-Nya dalam kehidupan setiap kita. Sehingga kehidupan kita menjadi berkat, supaya lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Ya, saya alami sekali saudariku ya. Bagaimana ketika saya mengizinkan Kristus berdaulat dalam hidup saya, tangan saya bukan di bawah, ya, tapi tangan saya di atas. Saya dijadikan Tuhan berkat buat keluarga saya, berkat buat orang-orang yang ada di sekitar saya. Dan saya melihat, makanya tadi kunci tadi itu menikmati berkat itu, ya, jadikan hidup kita saluran, saksikan kebaikan Tuhan, dan jadikan hidup kita mesbah. Saya percaya Tuhan bukan akan lagi, ya, Tuhan pasti mempromosikan kita, dan Dia akan bawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan, ya, dari iman kepada iman, dari kasih karunia kepada kasih karunia, sehingga kehidupan kita mempermuliakan Tuhan. Ya, tetap semangat saudariku, ya.
Mbak Marisa, terima kasih banyak ya. Ya, luar biasa sekali. Naomi, Tuhan Yesus sangat mengasihimu, saudariku. Ya, saya melihat ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Ya, pengalaman hidupmu itu akan menjadi kesaksian buat orang lain supaya kehidupanmu menuntun banyak orang. Amin, haleluya. Terpujilah nama Seperti Tuhan bintang-bintang Yesus. tetap untuk selama-lamanya. Amen. Ya, Pak Bom, Oke. jika pedang mulai ke tubuh masih ada harapan sembuh. Jika lo lidah mulai ke hati, kemana obat hendak dicari. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haleluya. Iya, ya, teman-teman ya. 1 Yohanes ya, pasal 4 ayat 4 ya. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam Amin. kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Ingat, Amin. roh kita Marisa lebih baca besar. lagi. Marisa baca lagi Keluaran Bilangan 23 ayat 23. Sama. Mana si Emma? Putar Emma dong, belum situ baca. dong. Pak Bom, kasih Emma yang baca. Emma belum baca itu. Iya. Roh kita itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Jangan takut, jangan gentar. Tuhan ada di pihak kita. Siapa yang dapat melawan? Ingat, Yesus adalah Haleluya. kebenaran. Di bawah kolong langit ini, tak seorang pun yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran. Haleluya, amin. Wah, luar biasa Tuhan Yesus. Marisa ini kayaknya penerus ini loh, hamba Tuhan satu yang cantik tuh kayak macam bule tuh. Yang satu loh. Siapa yang itu, putar Pak di Bumbu? YouTube. Siapa lagi nih? Yang David ada hamba Tuhan satu nih, cantik ini loh. Mirip Marisa loh. Pak Bumbu semua dimirip-miripin. Iya, nanti Marisa penerusnya itu loh. Bisa. Amin, amin. Karena Marisa kan raja. Oke, Marisa baca ini lagi dulu. Bapak Tika Rahma. Ayo, bentar ya. Yang tadi lanjutin ayat tadi Marisa. Abang kasih siap. Silakan Mbak Marisa. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun renungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel keajaiban yang diperbuat Allah. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tidak ada mantra yang mau kena yang percaya kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Tak ada. Untuk itu dijelaskan dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Kitalah anak-anak Allah yang sudah dimenangkan dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Kita diangkat sebagai anak Allah, kita dimenangkan Haleluya. sebagai Allah. Sesuai kita anak adopsi dalam arti Yesus adalah anak tunggal Allah. Kita anak adopsi sesuai dalam Galatia 6 ayat yang ketiga. Oke. Iblis, Makanya diam-diam. kuasa Emang. kegelapan juga takluk di dalam nama Tuhan Yesus ya. Pada Lukas pasal 10 ayat 17, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan bergembira dan berkata, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Ya, ingat, iblis dan deruwo dan demit takut di dalam nama Tuhan Yesus. Saya lihat. Darah Yesus penuh Halo, Bu. kuasa. Saya lihat Marisa ini luar biasa loh. Marisa ini luar biasa. Iya, karena memang Yesus terang dunia, bukan umumnya. Pak Bom, Amin. Pak Bom, Pensiun yuk. Pensiun yuk. Jangan dong. Kalau kita pensiun yuk. Pensiun yuk. Jangan itu Kalau kalau kita gitu kan kita harus Kalau kita diberikan. menjadi gereja aja udah. Kayaknya udah ada pengganti nih. Nih, teman-teman yang di luar Kristus ya, barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa tidak tinggal di dalam Yesus, ia dibuang ke dalam ke dalam api yang kering seperti ranting ya, karena tidak berbuah ya teman-teman ya. Ingat, ayo kita cari kebenaran ya teman-teman, jangan terlambat, jangan kalian beranggapan, lihat aja lu ya, di akhir zaman, di akhir zaman sudah tertutup semuanya, ya. Jangan kamu terlambat, ayo cari kebenaran, oke? Jangan kalian berpikir, lihat ya nanti di akhir zaman, lihat di akhir zaman. Kalian jangan nunggu akhir zaman itu udah finish, ya. Ingat firman Tuhan pada Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai 6 jelas di sana dikatakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Oke? Haleluya. Seperti ranting yang kering dibuang ke dalam api, lalu dicampakkan dan dibakar. Kalau kita hidup di dalam Kristus, kita Haleluya. akan hidup karena kita berbuah banyak. Nih, Ya, penerusnya Pak banyak. Bom ini. Gitu. Ayat per ayat. udah dibilang. Banget gitu loh. Untuk menyampaikan Kalau lu kebenaran. bingung, malah lu bingung. Astagfirullahaladzim. Pak Bom. Iya, iya. Pak. Iya, iya.
ya. Berarti sekarang ini kan udah 3 nih kemarin calon bidadari. Sekarang sisa 69 buat kain nama. Kanti tanggal 12. Marisa Kanti, Sri Kanti. Tanggal 12. Halo, kain nama itu 72 udah nggak ada, sisa 69, kamu jangan harap. Bob, pilih coba. Itu thumbnailnya coba. Gimana Ya, thumbnailnya? Pak Timothy, saya takutnya nanti banyak yang bilang begini, ya babi haram, babu halal, itu man arafakum musibah. Oh iya. Kalau ya bilang babi haram, babu halal. Yang hari ini. Syukur sekarang Mbak Marisa, Naomi sudah bisa makan daging babi. Syarat masuk surga itu memang. Oke, Pak Bom saya izin ya, saya istirahat. Ya, Oke. ya, Ya, salam. saya mau ikuti Aditya, mau sunah Rasul dulu. Ada iklannya Pak Bobom nggak? Iklannya Pak Bobom di Aditya. Aditya bikin Makasih Pak iklannya Lalu, Pak Bobom. Tuhan berkati Pak. Makasih Pak Lalu, Tuhan berkati. Halo. Mana Emma kok belum ngomong dari tadi ini? Iya emang. Shalom Emma. Mana Emmanya nih? Emma. Mbak Emma juga udah kemana-mana tuh, dia udah luar biasa juga pelayanan. Puji Tuhan. Emma juga udah kesaksian di mana-mana semua saya lihat tuh. Shalom Emma. Karena Mana memang nih Emmanya? aku ingat Pak Bobom berkata pada 2 Timotius pasal 1 ayat 8-9 ya. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku seorang hukuman Amin. karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Aku ingat firman ini, Pak Bom berkata, jangan pernah malu untuk bersaksi, mengatakan kebenaran firman Tuhan, supaya banyak jiwa yang diselamatkan. Ingat, firman Tuhan katakan, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, beritakanlah kabar Haleluya. kebaikan ini kepada semua bangsa, mulai dari Yerusalemnya, karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Dialah juru selamat satu-satunya. David sama Pak Jiki sudah diwakili sama ibu ini. Waduh, luar biasa. Pak Bombong nggak usah banyak ngomong lagi, cukup tiga Sri Kandi ini udah cukup Pak Bombong. Kayak nama kalah, benar. Kayak nama kalah, lihat Marisa. Banyak kayak nama, dia kan kain-kain dia. Kain-kain dia mah nggak ada apa-apanya. Makanya saya mau tunggu satu orang dulu naik biar mereka mau uji coba Naomi dulu. Saya mau tes ini. Yang mereka kan bilang Pak Bobom nggak tahu bahasa Ibrani, bahasa Yunani, ya udah. Kita mau coba dulu dengan Naomi. Mereka bisa nggak? Ya. Pak Bombong. Oke, Pak Ecem, oke. Nanti sebentar Pak ya, kita kasih kursi satu untuk mereka ya. Yuk, Ya. turunin Oh, aja Pak ya Bombom, di backstage. Ini satu kursi jangan dulu ya. Kita siapkan dulu untuk Tiger. Tiger katanya mau masuk. Dia mau tanya Naomi, katanya. Saya turunin odong-odong aja, semua. Pak. Oke. Ya Pak Bom, sambil nunggu saya bicara sebentar Pak Bom. Oke. Ya, oke. Terima kasih ya teman-teman ya di Room The Lab Chat. Ya, selamat ya buat Naomi, ya buat Marisa juga dan Emma ya. Ya, selamat sudah datang di dalam kerajaan Allah. Ya, Naomi luar biasa ya. Puji Tuhan ya. Kalau saya tadi seperti Naomi waktu dikasih dimandikan itu, waktu datang Ustadz, kalian saya baptis Ustadznya di situ biar bertobat gitu ya. Waktu disuruh mandiin. Ya, yang terakhir ya teman-teman yang di seberang ya, yang merasa perempuan wanita yang kami kasihi. Ya, kalau Anda dijanjikan menjadi bidadari di surga, itu tipu-tipu, dusta, bohong itu. Tinggalkan ajaran itu, datang kepada Tuhan Yesus. Ya, kalau ada ajaran agama yang menjanjikan ya bidadari di surga, itu tipu-tipu. Itu dusta. Ya, itu bohong itu. Datanglah kepada Kristus. Ya, seperti saudari yang terkasih Naomi, Marisa, dan juga Rahma Emma ini dipilih oleh Tuhan. Yesus adalah kebenaran. Ya, saudaraku yang di seberang, Tuhan Yesus mengasihi Anda. Kami juga mengasihi Anda. Anda tidak akan mungkin sampai ke surga kalau tidak melalui Kristus. Jadi kalau saudara-saudara itu mengatakan, itu kan bukan jalan, bukan tujuan. Loh, bagaimana Anda bisa sampai ke tujuan kalau tidak melalui jalan? Sementara jalan satu-satunya datang kepada Bapa hanya Yesus. Bagaimana Anda bisa sampai ke tujuan? Orang jalannya hanya satu. Mau lompat. Ya, terbang. Gak bisa. Kristus adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang hidup. Ya, saudaraku yang di seberang, yang merasa wanita, yang merasa perempuan,
daripada Anda bidadari di surga yang kekal, ya datanglah kepada Kristus. Ya, kayak nama udah tinggal 69 itu nggak ada lagu, habis sudah besok-besok di channel Pak Bom Bom. Saya mau lihat Yuni masuk. Yuni masuk, saya mau tes Yuni dulu bahasa Arab. Yuni masuk dong. Siapa lebih pintar bahasa Arab? Naomi atau Yuni? Ya apa Yuni? Yuni masuk dong, saya mau coba lihat Yuni nih. Katanya Yuni mau tes Naomi. Katanya kesan odong-odong. Pak Bom Bom, Pak Atta tadi kemana? Ada ke bawah. Oh, aku mau nyanyi satu lagu. Oh, tunggu. Apa kabar Sri? Patah. Shalom Sri. Patah naik patah. Puji Tuhan. Patah masuk patah. Sri bersaksi pada malam hari ini. Tuhan. Ya, Pak. Ya, saya mau, kalau dari ayat tadi Mbak Marisa udah kasih banyak. Mau kasih hadis nggak enak juga. Saya ingin nyanyi aja deh malam ini, Pak. Awas nanti dikencingi setan kalau tidur malam Pak Ciler. Iya, saya mau nyanyi satu lagu. Yang doif aja, Pak Dilar. Pakai yang doif aja, nggak apa-apa. Kan ditolak. Pak Atanya tadi udah keluar ya. Saya nyanyi satu lagi ya. Buat saudara-saudara terkasih yang 3 orang. Buat Naomi, Marisa, sama Rahma. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu padaku dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya. Jadi Bapak itu memang sungguh baik dan kasih-Nya tak pernah habisnya buat kita semua, selalu baru dan tak pernah terlambat. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Ya, Yesus. ada informasi baru masuk tanggal 10 Mei ada yang mau dibaptis lagi. Puji Tuhan. Ada yang meminta Pak dibaptis. Bom Bom. Buka dong Lukas 10 ayat 20, Pak. Buka. Ya, kerjaan surga. Lukas 10 ayat 20. Oke, warga kerjaan surga. Siap, komandan. Calon pengganti Pak Bom Bom ini Marisa. Orang ketakutan nih kalau Marisa dan Pak Bom jalan ini. Nanti mereka bilang ini suhu ketemu suhu ini. Waduh. Silakan. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Ya, haleluya. Luar biasa Tuhan Yesus. Bangga sama Tuhan ya. Luar biasa. Nama kita terdaftar teman-teman di sorga ya. Ingat, di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan.